Jumpa lagi di episode yang kesekian. Ini apa? Makin panas lah Bang ya? Makin panas. Tapi kita emang panas terus nih kalau pembahasan kita. Panas. Pokoknya kalau ada yang panas kita bahas Bang. Kita bahas. Apalagi Pak Jokowi itu juga masih sangat semangat. Masih semangat banget. Masih semangat entah membangun entah apa, semangat aja dia. Saking semangatnya dia nonton Instagram ketawa-ketawa soal supir dablek. Nah, kali ini supir dablek. Kalau kemarin kan yang tembak-tembak dor-dor tuh. Tembak dor-dor besoknya Hasto kena dor. Hasto kena dor kan. Nah, sekarang supir dablek nih. Supir dablek. Kita harus kita udah bicara sama tafsir ini nih, tafsir gimmick. ahli tafsir Jokowi khusus memang. Jadi ahli tafsir gimmick Raja Jawa. Dia profesinya itu. Nah, katanya jangan-jangan dia ngincer supir partai nih. Iya, supir gitu. partai. Makanya setelah dia ketawa-ketawa lihat supir dablek, nggak lama tiba-tiba kasus IKTP muncul. Wih, Thanos ditangkap. Paulus Thanos. KPK nanggep Avenger. Itu Marvel tuh harus sujud sama KPK tuh. Lo bayangin berapa superhero ngelawan Thanos waktu itu kan? Kan Thanos ya. Iya. Thanos itu kan bisa sekali dia cincinnya begini, hilang itu PDIP. Itu kekhawatirannya gitu ya. Jadi KPK nangkep si sopir, bukan sopir ya, orang yang bisa ngilangin supir PDIP gitu. PDIP, nah gitu. Jadi makanya kelihatannya ya ini kan karena gini, kita coba mengikuti alur PDIP, alur pikir PDIP bahwa KPK itu dalam tanda kutip disetir sama Jokowi. Disetir oleh Jokowi. Dan memang alur PDIP lagi bener. PDIP itu ketika oposisi alur pikirnya bener. Tapi ketika berkuasa nggak bener Bang. Makanya kali ini kita ikutin dulu alur pikiran orang lagi bener. Jadi dia tuh PDIP selalu mengatakan bahwa menduga KPK itu disetir oleh Jokowi. Karena memang KPK sekarang kan dilantik Jokowi. Nah, polisi juga dilantik Jokowi. Panglima TNI juga semua dilantik Jokowi. Belum ada yang dilantik. Yang Prabowo belum. Penegak hukum belum ada. Jaksa Agung juga masih orang Jokowi. Jadi kalau ngelihat gitu, Thanos itu juga kalau dalam posisi dia dengan kasus itu, kalau kita baca di salah satu media online, bisa membuka tabir nama-nama yang kemarin-kemarin disebut juga. Ya, karena memang muncul di media ya. Muncul di media. Terakhir kan katanya dalam pemberitaan itu pengakuan Setia Novanto terdakwa terpidana kasus IKTP itu ada nama Pramono Anung dan Puan ya. Puan. Dan Ganjar satu lagi. Ganjar juga beredar 3 nama ini kan ujung-ujungnya ini kembali ke laptop, kembali ke banteng ya kan. Ya kalau memang kita ngelihat bahwa dugaannya itu bahwa ini memang dipakai tanda kutip oleh Jokowi. Dipakai untuk Jokowi untuk mentanoskan PDIP. Iya. Karena memang bukan teori ya. Rumor soal PDIP mau direbut sama Jokowi itu masih kenceng Bang di luar sana. Jadi nyambungnya ke situ ya. Kalau gue ngeliatnya, jadi PDIP ini kemarin kan berkali-kali mau diambil tuh katanya. Lewat kongres, lewat terkenas apapun namanya di PDIP selalu gagal nih karena waktu itu Megawati juga akhirnya ambil alih kan. Yang seharusnya dia bukan lagi ketum, gua ketum lagi nih karena mau obrak-abrik nih sampai Megawati nangis gitu kan. Nah, gue yakin masih ada usaha itu. Ya kalau gue melihat begini kan, kalau dalam cara politiknya Jokowi kan kill or to be kill aja. Iya. Jadi gua kalah atau menang, udah. Makanya buat dia pertarungan dengan PDIP belum selesai sampai di titik akhir. Dan memang isunya juga ada kemungkinan, memang besar kemungkinan PDIP mau diambil oleh Jokowi, tapi caranya bagaimana? Ini yang perlu dicari tahu. Karena kan Bu Megawati aja berulang kali bilang, ada yang ingin mengambil. Iya, obrak-abrik bahasa dia. Obrak-abrik partai saya, sampai nangis. Nah, artinya kan dia juga menduga, nggak mungkin yang mengambil itu Prabowo. Iya dong. Nggak mungkin tuduhan itu ke Erlangga, Bahlil, nggak mungkin. Nggak mungkin tuduhan itu ke Zulkifli Hasan. Iya, betul. Yang paling mendekati ya itu diarahkannya ke Jokowi. Dan saat ini posisi Jokowi itu masih sedikit bahasanya masih rapuh Bang, nggak begitu kuat banget.
Nah, ketika dia udah menguasai PDIP, artinya itu udah kuat banget, Bang. Karena selama ini kan baru Golkar nih yang dia pegang lah. Taruhlah Golkar lah ya. Nah, Golkar ini belum cukup lah menurut kita ya untuk ini ya. Kalau dia sudah menguasai nomor 1 dan nomor 2, posisi tawar dia terhadap Prabowo itu akan semakin semakin kuat. Nah, pertanyaan gua kan rakernasnya PDIP itu April. Ya? Berarti ada sisa 2 bulan lagi nih. Berarti jalan ke 2 bulan ini bakal ada letupan-letupan besar ini yang mengarah terhadap, kalau menurut gua ya, bargaining politik antara Jokowi dengan kelompok-kelompok yang anti Jokowi di PDIP. Gue bilang kelompok-kelompok yang anti Jokowi di PDIP loh. Karena peluang menurut gue masih ada orang-orang yang di PDIP yang diam-diam terpaksa atau tidak masih pro Jokowi. Iyalah. Dari mana kelihatan kan. Iya. Dan dua kubu itu kelihatan. Nah, apalagi kalau memang di dalamnya itu mereka sebenarnya ketika di dalam internal pengurus mereka tidak punya kuku-kuku yang tajam sebagai orang kuat di PDIP. Nah, ketika nanti pun mereka dalam tanda kutip berdampingan dengan Jokowi untuk membangun PDIP, menurut gua itu menjadi pilihan yang paling utama buat mereka ketimbang hari ini mereka tidak jadi apa-apa di PDIP. Jadi mereka udah tahu gimana rasanya puasa kan, dan gimana rasanya berkuasa kemarin 10 tahun. Jadi mereka pikir kayaknya lebih enak berkuasa gitu kan. Hampir semua partai politik itu punya kecenderungan sangat praktis ya. Kalau untuk soal kekuasaan, udah tidak ada lagi orang yang ayo bertahan di luar. Idealisme Iya, nggak bisa. PKS pun sekarang sudah. Itu juga udah lembek ya. Udah lembek dia kan, mau nggak mau. Nah, Jokowi ini memang kelihatannya kemarin aja kan kelihatannya dia mungkin yang paling masih sering tampil di TV kan, tampil di media, bahkan mungkin kalau dihitung jumlah tampil nama Jokowi di media dengan Prabowo itu masih seimbang. Betul, seimbang. Kalau Prabowo mungkin karena memang dia secara seremonial dan apa-apa udah dia yang kuasa kan, karena dia presiden. Nah, Jokowi dia udah nggak ada jabatan tapi masih muncul terus. Itu kan yang dibilang berarti masih powernya masih ini ya. Masih sangat kuat, dan apalagi dia coba beberapa menteri kemarin terakhir kayak Budi Ari menghadap dia. Menghadap Jokowi. Artinya kan dia coba menghadap ketua umum partai perorangan. Jadi siap-siap nih lah. Jadi gue melihat memang ini sopir partai mana yang mau dihajar? Sama si partai perorangan ini. Sama partai perorangan ini. Karena ada 2 jabatan di PDIP yang memang krusial, ketua dan sekjen. Ya kan? Sekjen udah kena nih. Ya, sekjen kan kemungkinan besar dengan kondisi seperti ini, Hasto walaupun melakukan perlawanan gugatan tentang pra-peradilan. Bahkan pra-peradilan. Kemarin katanya ada yang nge-tweet tuh. Elit partai tuh, elit partai Demokrat. Ada yang mau coba jongkok pra-peradilan katanya. Nggak tahu itu untuk siapa ya. Nah, tapi nggak tahu kan, dia bilang gitu. Ngomongin di depan ngomong Soekarno, di belakang. Orang kan bilang siapa nih gitu kan. Ya sekarang yang lagi ini kan siapa? Orang kan tahu ini mau diarahkan kemana. Tapi kan biarkanlah hati dan pikiran yang menentukan. Jangan mulut tentang sangkain pencemaran nama baik. Betul. Biar orang yang menafsirkan ya. Nah, jadi kelihatan banget memang ada 2 posisi ini yang akan menjadi bargain politiknya Jokowi, ketua atau sekjen. Nah, kenapa 2 ini? Jokowi mungkin tidak akan masuk dalam struktur kalau menurut gua di Rakernas. Tapi dia akan mendorong orang yang sudah ditawan. Gue bukan bilang orang yang orang dia, tapi orang yang sudah ditawan ya, misal begini. Kayak dulu kan Setnov sebenarnya bermasalah. Tapi dijadikan didukung oleh dia jadi ketua partai. Ketika sudah tidak berfungsi, terakhir Setnov dengar katanya sampai nangis mau ketemu Jokowi. Jokowi nggak ditemuin kan. Artinya kan ya kita nggak tahu siapa yang di PDIP itu yang bisa atau dipegang oleh Jokowi kartu trufnya. Nah ini. Nah kalau kartu trufnya. Jadi yang punya apa ya? Yang punya kasus. Yang punya kasus lah bahasanya. Ya pastilah siapapun, kita tahu misalnya Golkar juga begitu dulu kan. Ya Golkar terang-terangan malah. Katanya udah dikasih surat tuh. Erlangga kan. Ya maksudnya memang cara-cara seperti itu mungkin masih mempan lah buat dipakai buat mempan sekali, karena kalau menurut gua gini, kalau ilustrasinya atau ada faktanya misalnya bahwa institusi penegak hukum saat ini masih
terpengaruh oleh Jokowi, itu bisa saja gitu. Iya. Itu bisa, kecenderungan itu sah-sah saja. Jadi kira-kira siapakah orang yang dimaksud Bang Frans buat ini, buat Sandra itu ya, kira-kira ya? Mungkin bisa dikomen ya sama Iya, kalau penonton. menurut gua sih win-win solusinya nanti itu di situ gitu. Jadi Iya. jadi peluang Jokowi itu masuk PDIP menurut gua masih terbuka. Iya. Karena ya contoh Puan tidak pernah dengan sangat keras mengkritik Jokowi seperti Hasto CS. Coba gue bisa bilang Puan dan kawan-kawan di PDIP yang mungkin satu circle dengan dia, satu gerbong dia kayak Utuh, terus siapa tuh Bambang Pacul. Bambang Pacul bahkan bilang Jokowi orang baik. Orang baik, Johan Budi. Nggak ada tuh mereka yang dengan terang-terangan sama bahasanya satu narasi seperti Adiana Putihbulu. Iya, Adiana Putihbulu yang seperti Roni Talapesi. Nggak ada. Seperti Devri Sitorus, nggak ada. Kelompok yang ini Deddy Sitorus ya. Kelompok ini kelihatan memang. Berarti kelompok yang masih Iya. Jadi memang manuver-manuver itu yang mungkin orang sebenarnya udah bisa ngebaca ya. Iya. PDIP sebetulnya bisa dikendalikan lewat Jokowi juga ketika Jokowi masih punya orang-orang yang Abang bilang ditawan tadi. Iya, jadi kalau menurut gua ini pertarungan rallynya masih sampai April. Tapi buat Prabowo. Jadi mungkin duluan kali Bang ya. Jadi kan ada isu nih Megawati bakal ketemu Prabowo. Di satu sisi Kongres makin deket nih, Rakernas April. Jadi siapa duluan? Kalau emang nanti kayaknya Megawati nggak ketemu Prabowo sampai April kayaknya berhasil dikendalikan sama Jokowi ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Upaya untuk menggagalkan pertemuan Prabowo dengan Mega itu pasti ada yang melakukan. Karena ketika dua partai politik itu, ketua partai politik ketemu itu nggak cuma sekedar tukeran bunga anggrek sama minyak urut kemarin. Iya, nggak sekedar itu, tapi pasti soal bagi-bagi, soal bargaining politik, soal kerjasama politik dan lain-lain. Dan itu akhirnya yang buat bisa Jokowi akhirnya killed ya kan? Iya. Kan? Ketika misalnya dua orang itu ketemu, akhirnya saling mijit pakai minyak urut nih kan misalnya. Wah, kata Jokowi, udah. Gue udah habis nih. Udah habis nih. Artinya memang gitu. Dan ya loh. Orang-orang Jokowi, partai-partai politik pendukung Jokowi itu sebagian besar ada di kekuasaan. Iya. Ya kan? Masih ada, masih banyak. Zulkifli Hasan bilang PAN adalah rumah Jokowi. Rumah Jokowi. Ya kan? Iya. PAN adalah rumah Jokowi loh. Lo bayangin tuh. Artinya udah dua partai itu kan. Nah, itu loh. Ini sinyal-sinyal itulah yang mungkin dibaca sama Prabowo juga. Kalau dalam sampai April ini tidak ada pertemuan yang dengan Megawati dan nggak jadilah pertemuan itu kan. Hasilnya signifikan. Kemungkinan dia juga bisa balik badan. Iya. Kita perlu lihat video selanjutnya dari Jokowi. Dari Thanos dan Jokowi. Kan tadi kan dia nonton Instagram ya kan. Iya. Nah, besok-besok nggak tahu dia nonton apa gitu. Dia bilang tangkap lagi ada orang nih. Iya. Ini dugaannya begitu. Jadi tapi berarti kuncinya lagi di Thanos Bang. Kalau misalnya si Thanos ini berani bersuara soal, maksudnya seperti yang beredar dari media, dia nyebutlah nama Pram, Ganjar dan Puan. Itu artinya skenario yang kita duga itu emang beneran dijalankan gitu kan. Si Thanos ini kan udah didorong untuk jadi sekjen kembali Mas Pram. Bisa jadi karena Mas Pram kemarin udah janji dia cuma 1 periode di Jakarta. Dan Mas Pram itu orang yang di tengah-tengah. Iya. Dia lama dengan Jokowi selama 10 tahun dan dia orangnya Ibu Mega juga. Artinya dia berada di posisi tengah-tengah dan ya kecenderungan dia sebagai ke Jokowi pun bisa jadi kan. Iya. Karena toh dia tidak diganggu gugat kemenangan dia sampai hari ini oleh kekuatan-kekuatan politik di luar. Iya betul. Bisa jadi jalan tengahnya itu Mas Pram. Ya bisa jadi Pram itu yang ditaruh sama Jokowi. Bisa jadi ya. Iya kan? Ya kan? Kita nggak tahu gitu. Jadi emang ini menarik sih sebenarnya. Jadi kira-kira siapakah
orang Jokowi yang bakal bisa ditaruh di sekjen atau ketum bisa tulis komen ya. Nah, bisa Mungkin juga. penonton yang dari Vietnam kayaknya Bang. Penonton dari Vietnam ada. Iya. Jadi gitu ya kira-kira ya. Kita tunggu drama Paulus Thanos dan Tangkapan KPK selanjutnya. tangkapan KPK selanjutnya yang mau Iya. unjuk gigi. Yang mau unjuk gigi. Iya. Tapi sebelumnya kita juga menanti video Jokowi selanjutnya. Iya, oke. Siapa yang bakal didor sama dia? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lanjut.